Welcome back to my channel. Buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan jangan lupa buat bunyikan loncengnya biar terus dapat update video terbaru dari saya. Lama nggak update video ya, jadi sekarang saya mau ngebahas konten tentang jualan lagi atau tentang selling lagi, yaitu tentang NLP Conversational Frame untuk kita bisa meng-closing customer atau meng-closing calon prospek kita. Oke. Manusia itu hidup setiap harinya dalam kerangka berpikir. Jadi dunia itu luas, kita bisa memilih sudut pandang yang mana saja, sehingga ketika kita sudah memilih satu sudut pandang, maka itu disebut sebagai frame atau frame of mind, kerangka berpikir setiap manusia atau setiap orang, dan itu pasti beda-beda. Nah, karena manusia itu punya kerangka berpikir, maka kita juga bisa membuat kerangka berpikir untuk seseorang. Jadi kita bisa ngeset, kita bisa mengatur kerangka berpikir seseorang tergantung dari apa yang kita tanyakan. Nah, kalau teman-teman bisa melihat bagaimana cara pengacara itu bekerja, cara jaksa itu bekerja kepada saksi, mereka mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu mengarahkan saksi kepada sebuah kerangka berpikir yang akhirnya bisa menghasilkan satu opini atau kesimpulan. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh media-media dan sebagainya untuk bagaimana memframe pikiran kita sehingga kita bisa terbingkai dalam satu keyakinan dengan sekadar membaca berita. Judul saja bahkan sudah bisa menghasilkan frame. Nah, let's say begini, kalau kita bisa makan di restoran, kita bisa memframing pikiran kita dengan fokus ke apa yang nggak enak dari restoran ini, atau apa yang paling nggak nyaman dari restoran ini. Dan yang kedua, kita bisa berfokus ke apa yang enak dari restoran ini. Nah, ketika kita mengajukan dua pertanyaan itu saja ke orang lain ataupun ke diri kita, maka kerangka kita sudah terbentuk. Ya, begitu juga dengan sebuah produk misalnya. Jadi kalau misalnya saya nawarin sebuah produk gitu kan, apa yang bagus dari produk ini, apa yang menurut kamu kurang dari produk ini, sudah menghasilkan kerangka yang berbeda. Kita yang sebenarnya membuat prospek kita, apakah dia akan memiliki kerangka yang baik dengan produk kita ataupun kerangka yang buruk atau negatif kepada produk kita. Nah, contoh setiap kali biasanya kita habis presentasi produk, yang biasa dilakukan oleh sales, dia selalu menanyakan, ada pertanyaan, gimana Pak? Ya, jadi langsung memancing sebuah pertanyaan yang general yang akhirnya membuat prospek itu bisa jadi menanyakan pertanyaan yang negatif. Harusnya misalnya setelah kita presentasi, alangkah lebih baiknya misalnya kita nanya, menurut Bapak dari apa yang sudah saya jelaskan, apa yang paling menarik dari produk ini? So, kerangka berpikirnya pun akan fokus ke hal yang menarik. Oke? Nah, sekarang jadi beli atau enggak, kita sudah menghadapkan prospek kita kepada dua kerangka antara iya saya beli atau enggak, sehingga ada kemungkinan untuk enggak beli. Oke, nah beda lagi kalau misalnya kerangkanya seperti ini. Oke, Pak, ya, atau misalnya mau saya kirim hari ini atau besok Pak barangnya, itu adalah sebuah prospek only punya pilihan yes or yes. Oke, nah kita akan bahas 7 conversational frame yang harus Anda katakan yang harus Anda lakukan kepada prospek Anda ketika Anda berjualan. Yang pertama adalah biasakan, oh ya, sebelum saya mulai, ingat jualan itu harus lebih banyak bertanya daripada Anda menjelaskan panjang lebar dalam closing khususnya. Jadi kalau sudah mau closing, Anda sudah jelasin produk ya, maka perbanyaklah bertanya. Let's see, pertanyaan yang pertama kita mulai dengan namanya outcome frame. Outcome frame itu adalah memberikan kerangka kepada prospek kita tentang tujuan apa yang ingin dia capai. Contohnya begini, Pak, apa yang Bapak inginkan ya dalam waktu terdekat ini? Apa yang paling Bapak harapkan? Atau misalnya, Pak, produk seperti apa yang saat ini sangat-sangat Bapak butuhkan dalam kehidupan Bapak? Nah, itu adalah outcome frame. Kita menanyakan prospek kita, apa sih keinginan dia? Apa sih yang pengen dia wujudkan? Gitu ya. Nah, itu adalah outcome. Kita harus tahu ya, apa yang Anda inginkan sebenarnya? Apa yang Anda inginkan dalam waktu dekat? Apa goal Anda? Apa harapan Anda saat ini? Apa hal terpenting dalam hidup Anda saat ini yang ingin Anda capai?
Kita bisa mulai dengan seperti itu, sehingga prospek kita akan menceritakan, ya saya pengen sekali punya karir, punya ini dan sebagainya gitu kan. Nah, Anda bisa menjadikan produk Anda nanti masuk sebagai solusi yang menyambut keinginannya. Itu outcome frame. Mulai dengan jadi apa yang Bapak inginkan ya. Kalau Anda misalnya jualan masker, ya kita tanya masker seperti apa yang Bapak inginkan ya. Mobil seperti apa yang Bapak inginkan. Nah, Anda jualan let's say baju, kemeja, oke, kemeja apa yang Bapak inginkan sejauh ini? Nah, dia akan menjawab keinginannya tadi ya. Saya mencari kemeja itu, saya sukanya yang bahannya misalnya apa namanya, apa sih ya, saya nggak ngerti bahan-bahannya. Jadi misalnya dia ngomong satu bahan gitu kan, atau modelnya, misalnya model kemeja apa yang Bapak inginkan, dia ngomong misalnya saya suka kemeja itu yang lengan panjang. Nah, kita lakukan frame yang kedua, yaitu backtrack frame. Backtrack itu mengulang persis apa yang diucapkan oleh prospek kita, sehingga dia merasa dihargai, sehingga seolah-olah dia merasa bahwa kita benar-benar mendengarkan dia. Oke, backtrack itu seperti ini misalnya. Oh, jadi Bapak pengen kemeja itu yang lengan panjang ya Pak ya. Nah, itu pun juga untuk mengkonfirmasi ke dia benar itu yang dia inginkan. Oke, so ketika dia mengatakan iya gitu kan, itu terjadi connectedness ya, atau hubungan yang baik antara Anda dengan prospek Anda. Jadi setiap kali dia menjawab sesuatu, Anda bisa mengulangi persis dengan intonasi yang sama, dengan kata-kata yang sama, agar dia merasa senang dengan Anda. Nah, yang ketiga, kita bisa menanyakan pertanyaan, namanya adalah ekologi frame. Ekologi frame ini adalah kerangka yang membawa manusia berpikir tentang dampak jangka panjang dari sebuah produk ketika beli ataupun tidak beli sebuah produk. Ya, jadi kita bisa tanya misalnya, Pak, akan dipakai kemana kemeja ini nantinya ketika Bapak sudah memiliki kemeja lengan panjang ini Pak, atau ketika Bapak membeli kemeja lengan panjang ini. Nah, itu namanya adalah ekologi frame. Apa pendapat istri Bapak kalau Bapak pakai kemeja lengan panjang ini? Apa yang akan dikatakan oleh istri Bapak, atau pujian seperti apa yang istri Bapak akan katakan ketika Bapak pakai kemeja ini, atau ketika Bapak pakai produk ini? Pak, produk ini rencananya mau dipakainya nanti kemana Pak? Kalau sudah punya mobil ini, rencana nanti jalan-jalan kemana Pak? Ya, nah, itu ekologi frame. Kita ngebawa pikiran prospek itu ke dampak dari sebuah produk itu di masa mendatang, baik itu positif ataupun negatif ya. Misalnya, Pak, Bapak sudah berpikir nggak apa yang terjadi kalau hari ini Bapak menolak untuk belajar bisnis dari awal? Ketika Bapak nanti sudah menemukan kerumitan, menurut Bapak akan jadi seperti apa nantinya? Ya, jadi itu adalah ekologi frame ya. Kita bisa nanya pendapat orang lain, kita bisa bawa ke masa depan dampak dari sebuah produk atau dampak dari sebuah keputusannya. Oke, yang keempat adalah kontras frame. Kontras berarti kita ngebuat perbandingan ke pikiran prospek kita ya, menyusun kerangka perbandingan. Nah, bisa juga dengan misalnya kita membandingkan sebuah produk di depan prospek kita, atau bisa jadi kita menanyakan seperti ini gitu. Pak, mohon maaf, menurut Bapak setelah Bapak coba produk kami, apa bedanya Pak produk kami dengan produk yang lain Pak? Menurut Bapak apa beda positifnya, letak perbedaan positifnya dari produk kami dibandingkan dengan kompetitor? Kita bisa seperti itu. Atau misalnya kita bisa nanya juga misalnya, Pak, apa bedanya Bapak kalau pakai kemeja ini dengan kemeja yang lain, atau dengan tidak memakai produk ini? Apa bedanya ketika Bapak pakai produk ini dengan tidak memakai produk ini? Itu kontras. Jadi kita memberikan perbandingan kepada prospek kita. Lalu yang kelima adalah agreement frame atau frame persetujuan. Kita bisa menggunakan pertanyaan seperti, Pak, apa yang bisa kita sama-sama sepakati? Pak, apa syaratnya supaya Bapak mau untuk bekerja sama dengan saya? Pak, apa yang bisa kita sama-sama setujui, Pak? Apa yang bisa kita kerjasamakan? Apa yang bisa kita sepakat? Frame, ya. Jadi Pak, sejauh ini menurut Bapak, apa yang bisa Bapak setujui dari penawaran saya? Ya, jadi kita membuat kerangka persetujuan. Oke. Yang keenam adalah evidence
frame. Evidence adalah bukti. So, kita bisa nunjukin data, kita nunjukin bukti, kita bisa nunjukin hasil riset penelitian untuk bisa ngeyakinin prospek kita tentang produk kita, ya. Jadi kita bisa melihat data-datanya, ya. Pak, Bapak pernah tahu data ini nggak? Saya akan tunjukkan sebuah data ke Bapak, ya. Anda bisa tunjukkan data tersebut, ya. Bisa data testimoni, ya, kemudian data statistik. Silakan apa saja yang bisa menjadi bukti untuk prospek Anda supaya dia lebih yakin dengan produk Anda. Oke, dan yang terakhir adalah yang ketujuh, as if frame atau seandainya. Nah, kita itu kadang susah bedain antara mana yang seandainya, mana yang reality. Tapi ketika kita menggunakan kata seandainya, itu bisa membuat otak kita sudah berpikir bahwa that's real gitu ya. Nah, misalnya begini. Seandainya Bapak beli produk ini, ya, nantinya Bapak mau pilih yang ini atau yang ini. Pak, seandainya nih Pak, ya, kita deal nih ya. Kerjasama ini deal nih. Bapak rencana mau paket yang mana Pak? Pak, seandainya kita oke nih kerjasama, Bapak minat dengan produk saya, Bapak rencana nanti maunya cash atau kredit. Nah, jadi kita pakai seandainya. Pak, seandainya Bapak minat dengan produk kami, ya, Bapak maunya dibuat seperti apa nantinya Pak produknya? Karena kita bisa custom sesuai keinginan Bapak. Gitu as if frame, ya. Oke, teman-teman, itu dia 7 pertanyaan atau kerangka berpikir atau kerangka NLP framing yang bisa kita gunakan untuk bisa meyakinkan dan mengclosing prospek kita saat jualan. Oke. Who set the frame will win the game. Jadi siapa yang berhasil untuk mengendalikan frame akan memenangkan pertandingan. Oke, terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat video singkat ini. Saya Tegar Prajaksa. Enjoy your business.